Hai teman-teman di rumah, balik lagi dengan saya Bintar Simatupang di acara ekspedisi malam hari di Jumat malam. Oke, kita akan melakukan ekspedisi di Gedung D, tepatnya di kampus di Prodadi. Baiklah, di malam ekspedisi ini kita akan dibantu dua rekan saya, yaitu Eki sebagai supranatural, ini orangnya, dan dibantu oleh Ajis sebagai spiritual. Sekarang sudah menunjukkan pukul 23, tepatnya hampir setengah satu ya. Iya. Kita akan melakukan ekspedisi di Gedung D. Oke, baik teman-teman, kita akan menelusuri kegiatannya di dalam. Oke, yuk. Baiklah teman-teman, sekarang kita ada di lorong di lantai 1, tepatnya di ruangan 1. Kita akan cek di ruangan 1 gimana hawanya dan suasananya di dalam. Oke, mari kita cek ya. Kita cek dalam ini. Oke, buat teman-teman gimana nih di dalam ruangan ini sebagai spiritual, supernatural, gimana nih hawanya di dalam ini? Bisa dijelaskan lebih dalam? Oke, baik. Saya sebagai ahli supranatural ya, di sini saya sering merasakan hawa-hawa yang benar-benar beda gitu. Panas. Baru masuk juga tadi udah langsung panas juga. Ini masih merinding ya. Terus di sini kadang kita bisa lihat di ruangan ini ada kursi. Kadang kursi ini bisa gerak-gerak sendiri, gitu, terdorong sendiri. Padahal udah nggak ada orang lagi, udah nggak ada mahasiswa lagi. Tapi sering dengar kadang kipas juga hidup-hidup sendiri. Jendela kadang tertutup, kadang terbuka, kadang juga bisa pernah dibanting. Nah, itu juga ada gorden. Ya. Pernah juga ketika kita di luar ada yang ngintip dari dalam, tapi pas kita lihat lagi nggak ada orang lagi, langsung tertutup. Nah, itu yang sering saya rasakan juga, dan juga saya bisa merasakan sekarang di sini. Saya nggak berani bilang ya, mungkin dari kawan-kawan. Mungkin seperti yang dibilang tadi Eki sebagai supernatural, banyak yang kejadian aneh-aneh yang terjadi di sini. Oke, kalau untuk spiritual gimana? Kalau dari saya sendiri lumayan, tapi masih belum terlalu, masih standar lah, belum terlalu kali. Kalau untuk hawanya sudah lumayan panas dan badan pun sudah lumayan merasai. Ya gitu. Karena pun baru pertama kali saya di sini kan, saya pun sudah merasai hawa kayak gitu. Oke, seperti itu nanti yang dijelaskan kawan-kawan tadi, ada yang ngintip atau kursi yang gerak-gerak. Seperti itulah tadi di ruangan 1 ini ya. Oke, baiklah kita akan menuju ke ruangan 2 atau di lantai atas. Baiklah teman-teman, yuk. Oke, teman-teman, kita akan menuju ke lantai 2, tepatnya ini bisa dilihat nih. Kita akan menelusuri lantai 2 ini seperti apa. Yuk teman-teman, ikuti kami. Oke, baiklah teman-teman, sekarang kita berada di lorong lantai 2. Kita minta penjelasan dari yang ahlinya, gimana pendapatnya? Sebenarnya kalau di sini yang bisa kawan-kawan lihat juga di sini panjang ya, lorongnya panjang. Beda dengan di bawah tadi. Kalau ruangan di bawah tadi itu hawanya panas memang benar-benar panas. Tapi di sini hawanya tuh lebih dingin ya gitu, lebih beda sih, hawa lebih tenang, lebih dingin. Tapi kita nggak tahu nih. Mungkin kita bisa telusuri ke sana, mungkin biar kita bisa lebih tahu lagi gimana ke depannya. Oke, untuk rekan apa, gimana pendapatnya? Bukan saya, kalau pendapat dari saya sama seperti yang dikatakan tadi, hawanya juga begitu. Ya, begitulah. Nggak dapat saya katakan lagi, memang lebih dari yang di bawah tadi, lebih apa di sini. Ya. Oke, mungkin di sini hawanya mungkin agak luar biasa berat mungkin ya. Benar-benar. Mungkin kita akan lebih dalamnya lagi seperti apa di dalamnya. Oke, ikuti kami. Oke, yuk.
Sekarang kita berada di lantai 2, tepatnya di ruangan 12. Kita akan mengecek gimana suasana di ruangan 12 ini. Oke, yuk teman-teman masuk. Oke teman-teman, gimana nih suasana di dalam nih? Apakah ada sesuatu yang lebih mantap atau gimana nih? Bisa lebih jelaskan lebih detailnya gimana? Baik di sini saya akan menerangkan gimana suasana di ruangan ini. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, memang di sini hawanya sangat berbeda, sangat berbeda. Kalau yang di bawah tadi itu panas ya, tapi kalau di sini memang benar-benar dingin. Sampai ketika saya mau masuk tadi, langkah ini seperti berat sekali, berat. Tapi saya masih bisa gitu, dalam artian saya masih bisa menahan. Dan juga di sini ada beberapa rekan yang membuat saya itu tidak takut lagi. Jadi mungkin di sini ada, bisa dilihat, mungkin dilihat dulu sekitaran ruangan. Nah, di sini kita bisa lihat juga kursi ini tertata rapi, tersusun rapi. Dan ketika pagi ini biasanya selalu berserak. Nah, seperti yang kita dengar, teman-teman bisa mendengar kan? Nah, jadi gini teman-teman, itu memang sering terjadi di sini. Dia sekarang merasakan keberadaan kita tidak diinginkan, tidak diundang, jadi dia marah, makanya dia mendorong kursi tersebut. Biasanya lebih kasar lagi, lebih parah lagi, dia melakukan hal-hal yang mengusir orang yang tidak diinginkan itu. Oke, baiklah teman-teman, itu penjelasan dari ahli dalam supernatural. Coba kita lebih jelas minta penjelasan dari spiritual. Kalau dari saya sendiri, saya sedikit ada gangguan. Dari gangguan dari mungkin dari orang yang mungkin nggak menerima kita di sini. Tetapi sedikit saya ceritakan bahwasanya memang di sini sangat seperti yang terjadi tadi, bunyi-bunyi gitu. Mungkin mereka kurang menerima kita di sini. Ya, gimana saya nyampaikannya nggak dapat saya sampaikan lagi. Begitulah yang saya rasakan sini. Orang yang tunggu sini mungkin kurang menerima kami yang ada di sini. Mungkin kami sini tidak lama lagi, tidak berlama saja. Cukup sekian lagi. Itulah beberapa ruangan yang kita ekspedisi malam ini. Mungkin kita akan mencek bagian-bagian yang lain atau gedung-gedung yang lain di mana suasananya atau hawanya di sana. Kalau yang penjelasan tadi itu memang menegangkan di sana, tapi kita menegangkan di sini, tapi kita tidak nampak gitu. Oke, itu bisa teman-teman lihat ya. Udah kita bilang nggak nampak, sekarang udah nampak ya. Mungkin dia marah ya di sini ya. Enggak menerima. Nggak menerima. Enggak menerima. Karena dia tidak menerima kita di sini, baiklah kita akan coba di ruangan berikutnya atau di tempat lainnya. Baiklah teman-teman, yuk ikuti saya. Oke teman-teman, sekarang kita berada di anak tangga, di tepatnya di gedung E. Kita akan di sini akan membahas lebih dalam mengenai tadi di ruangan tadi, di ruangan 1 dan di ruangan 12. Ruangan 12 itu di lantai 2 ya kawan-kawan. Oke, menurut sebagai ahli supernatural gimana nih pendapatnya tentang di ruangan 1, di ruangan 12 itu gimana sih hawanya? Baik, mungkin sebelum kita bahas ke sini, kita lebih ke bahas hasil tadi dulu ya. Mungkin ya. Hasil yang mungkin kalau lihat tadi di ruangan pertama itu memang hawanya panas, beda kali panas. Cuman di situ gangguannya, ketika kita menelusuri tadi, gangguannya memang kita belum dapat. Dan juga gangguan yang sudah saya katakan tadi itu mungkin gangguan dari yang biasanya terjadi, bukan terjadi secara langsung dari yang kita telusuri. Tapi ketika kita naik, ketika kita sudah di lorong, ketika kita naik lorong aja itu di ujung seperti ada yang udah menunggu kita gitu. Ada yang melihat, ada yang mengintip dan menunggu. Dan bahkan ketika kita masuk ke ruangan, oke, jadi tadi ketika sudah di ruangan berikutnya, ruangan 12 itu emang hawanya berbeda dengan yang di bawah. Itu dingin kali, dingin. Dan ketika di ruangan tersebut, ketika kami sedang
melakukan ekspedisi ketika kami sedang menerangkan gimana ruangan ini segala macam, tapi di ruangan itu kita malah dapat gangguan. Nah, di situ kenapa kami mempercepat langkah. Ya, mungkin terbawa ya yang dari sana sampai ke sini, dan juga yang di sini nggak menginginkan kita juga. Nah, jadi di ruangan tadi juga karena kehadiran kami ini tidak diinginkan, maka kami mempercepat langkah kami untuk pergi. Karena semakin besar di sana semakin berat, dan semakin gangguan itu semakin kuat. Oke, untuk ahli supernatural nih, yang mungkin yang paling hawanya paling tinggi di ruangan mana nih kira-kira? Ya terutama pasti yang di atas, yang di ruang 12. Sebelum naik anak tangga saya sudah merasakan gimana hawanya gitu, apalagi sudah di dalam ruangan sempat nggak ada gangguan gitu. Kayak yang di ruangan pertama tadi, orang penunggu itu mungkin nggak terlalu apa kali sama kami, tapi di ruang 12 nih memang nggak menerima kali kami situ. Memang sangat apa kali kan, ketika apapun saya agak diganggu, nggak terlalu dapat kali fokus dalam untuk mengapa. Mungkin memang itu. Oke teman-teman bisa merasakan sendiri nih, mungkin setan lagi gabut ya, mungkin dia lagi main kelereng. Oke teman-teman, untuk di bagian sini nih gimana nih suasananya atau hawanya, apa lebih panas di sana atau di sini nih? Jadi mungkin di sini sangat berbeda hawanya itu. Dikatakan beda itu kenapa? Karena di sana tadi ada yang panas, ada yang dingin dan berat segala macam, tapi di sini tuh memang kelihatannya dan hawanya tuh kayak hampa kosong gitu. Hampa kosong. Tapi sebenarnya di sini banyak, tapi dia tidak sekuat yang tadi. Nah, kayak beberapa yang udah kita mungkin kawan-kawan tadi lihat ya, di sini ada beberapa gangguan juga di tangga nih, seperti ada yang melempar dan juga mungkin ada terdengar langkah kaki segala macam. Jadi di sini memang dia lebih ke usil, bukan jahat. Usil. Iya. Usil. Dia bukan jahat. Mungkin ahli spiritual atau apa? Ada bisa Ya, gimana jelaskan? Yang saya rasakan sendiri di sini memang agak ringan apanya. Suasananya agak ringan dibandingkan yang di lorong kita tadi, apalagi di lorong atas. Mungkin di sini yang telah dikatakan tadi, penunggu sini nggak terlalu apa kali, cuman jahil-jahil gitu dia, jahil setan. Ya jahil setan. Nggak apa kali, nggak terlalu untuk menyakiti, dia modelnya kayak menjahili aja, nggak menyakiti gitu yang kayak. Itu kira-kira itu apakah itu kuntilanak, pocong, ataukah seperti tuyul atau gimana nih kalau di sini? Misalkan yang menjahil itu kan berbeda-beda gitu kan? Oke. Di sini lebih ke anak-anak ya, lebih banyak anak-anak, beragam rupa sih anak-anak segala macam. Tapi di sini juga saya nih baru dijatuhkan nih. Ini ada bunga apa nih biasanya orang bilang? Bunga Kantil ya, melati ya. melati. Biasanya itu memang sesosok kuntilanak. Dia memang ada di sini, dia ketuanya, dan anak-anak tersebut main-main. Jadi gini ceritanya. Sesosok ini dia penjaga di sini, tapi dia nggak usil dan nggak jahat. Tapi justru anak-anak yang rame-rame tadi justru yang lebih usil, mengganggu orang yang lewat di sini, atau lari-lari di tangga, atau ngejar-ngejar orang yang lewat, Mengeluarkan bunyi. Iya, mengeluarkan bunyi, melempar segala sesuatu gitu. Tapi justru yang sosok yang ini tadi nih, dia lebih ke cuman penunggu aja, nggak mau mengganggu. Itu sih yang saya rasakan. Iya. Tadi kita udah menelusuri gedung D ya, itu di ruangan 1 dan ruangan 12. Ruangan 12 itu tepatnya di lantai 2. Oh, kenapa tuh? Apa tuh? Ini kayak ada yang narik gitu ya. Nggak tahu ini apa teman-teman, ini kayak ada yang narik gitu. Mungkin anak-anak itu mungkin ya pengen main ya, mungkin. Ngajak main. Mengajak main. Mungkin kita mungkin lebih menjauhin dia, mungkin tidak mengganggu dia. Mungkin kita akan lebih sebentar di sini ya. Kita akan lebih keluar dulu lah dari lingkaran sini, atau dia merasa terganggu di sini.
Saya makanan. Ini saya. Ulang lagi bang. Kau ngapa dulu? Nggak bisa, kena ketawa. Nggak usah kayak gitu lah ya, nggak usah kayak gitu lah ya. Berasa Tom Jerry. Serius aja lah ya, serius aja nggak usah gitu banget ya. Tapi bisa nempel bang. Kita akan Kenapa? Ini tangan saya mana? Tapi belum. Oh iya. Semua salah, Wak. Tadi di situ nggak ada kode di sini. Eh. Jangan diam diam aja lah. Oh, jangan keluar kata mutiaranya. Tidak apa. Tidak apa di komedi nanti kau ini ya gitu lah. Kau ambil tangannya Oh, ini, iya, ini, iya, ini. Ah, biar nggak tegang nonton tuh. Sarung udah terangkat nih boy. senggol bos. Sarung udah terangkat nih. Nah, Sadar lah. Mati kan? Gak ada kode. Tiba-tiba Tadi ya tiba-tiba lah. Ada kode. Nggak mungkin. Oh iya. Iya, aku mungkin kode lah. Oke ulang. Respon kalian lah. Udah improv tadi. Kode dikit. Mati. Mati. kita masuk ke ruangan. Jadi teman-teman, kita diingatkan untuk selalu menabung. Hilang.